Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Balong TV. Setelah beberapa waktu kemarin kita membahas mengenai tradisi grebek, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis gunungan dalam tradisi grebek. Langsung saja, simak video selengkapnya. Upacara grebek yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta selalu ditandai dengan munculnya gunungan. Gunungan merupakan sebutan untuk beragam jenis makanan dan hasil bumi yang disusun menyerupai bentuk sebuah gunung. Pada acara tersebut gunungan didoakan oleh para abdi dalam untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Bahan utama pembuatan gunungan berasal dari ketan. Ketan yang bersifat lengket mengandung makna bahwa grebek dan gunungan dapat membuat rakyat dan raja dapat saling erat terikat. Gunungan kakung berbentuk kerucut, tinggi menjulang. Kerangkanya menggunakan besi. Gunungan ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, pelokan, dan tengkilan kacang. Baderan merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau ikan tawes. Baderan tersebut, sejumlah 5 buah, ditancapkan pada bagian puncak gunungan. Di bawah baderan, bendul disusun melingkar. Bendul adalah kue tepung beras berbentuk bola-bola kecil, warnanya coklat sama seperti baderan. Di bawah rangkaian bendul terdapat sangsangan. Sangsangan, atau kalung, merupakan rangkaian telur asin yang dipasang melingkar hingga menyerupai kalung. Sisa permukaan gunungan kakung kemudian ditutup dengan tengkilan kacang. Tengkilan kacang merupakan rangkaian kacang panjang, cabai merah, cabai hijau, dan kucu atau kue kecil dari ketan yang dibentuk bulat. Semuanya diikat dan diberi tangkai dari bambu yang disebut sujen. Badan gunungan dihias dengan dengul dan pelokan. Dengul adalah telur rebus yang diberi tangkai dari bambu, sedang pelokan merupakan telur dadar. Bagian bawah gunungan dilandasi dengan kain bangun tulak. Selain sebagai penghias, kain bangun tulak yang juga biasa digunakan saat selamatan membangun rumah memiliki fungsi sebagai tolak bala, atau pengusir bahaya. Gunungan kakung sendiri ditempatkan pada jodang, kotak kayu yang berfungsi sebagai tandu. Pada tiap sudut jodang, diikatkan sebuah samir dari kain berwarna kuning yang dihubungkan pada badan gunungan. Seperti namanya, gunungan kakung melambangkan sifat pria ksatria Jawa. Gunungan Estri. Gunungan Estri memiliki bentuk seperti bokor. Bagian dasar gunungan lebih kecil daripada bagian tengah gunungan dan kembali mengecil pada bagian atas. Rangkanya dibuat dari bambu. Pada bagian atas gunungan, yang disebut sebagai mustaka, terdapat sebuah kue dari ketan berwarna hitam yang bentuknya menyerupai gunungan wayang kulit. Ilat-ilatan berwarna hitam dipasang mengelilingi mustaka. Ilat-ilatan merupakan kue ketan yang pipih panjang seperti lidah. Di bawah ilat-ilatan, dipasang sabunan. Sabunan, gulungan daun pisang atau kelaras yang bagian atasnya diberi kucu dan upil-upil, ditata melingkar. Kucu berbentuk bulatan kecil berwarna putih sedangkan upil-upil berbentuk persegi panjang dan dibuat dalam 5 warna, putih, merah, kuning, hijau, dan hitam. Keduanya dibuat dari beras ketan. Sedikit lebih rendah dan di luar lingkaran sabunan, rengginang ditata melingkar. Rengginang adalah kue ketan berwarna putih dan berbentuk bundar. Pada setiap rengginang dipasang 1 buah kucu dan 5 buah upil-upil berbeda warna. Di antara rengginang tersebut terdapat bethetan dan ula-ula. Bethetan juga terbuat dari ketan, berwarna merah, dan berbentuk seperti kepala burung betet. Ula-ula berbentuk seperti penjor kecil yang menjuntai dari gunungan, di sepanjang juntaian itu dirangkai kucu dan upil-upil. Di dalam gunungan Estri, terdapat 1 bakul wajik yang disusun berlapis dengan tiwul. Wajik yang merupakan makanan kelas atas namun dicampur dengan tiwul yang merupakan makanan rakyat kebanyakan merupakan simbol kedekatan raja dengan rakyatnya. Bakul ini ditutup dengan pelepah pisang sehingga tidak tampak dari luar. Pada pelepah pisang tersebut digantungkan eblek dan tedeng. Eblek dan tedeng juga terbuat dari ketan, berwarna putih dan merah. Eblek berbentuk persegi panjang, sedang tedeng berbentuk segitiga. Gunungan Estri ditempatkan pada jodang sama seperti gunungan kakung. Bagian bawah dialasi dengan kain bangun tulak dan di keempat sudutnya ditali menggunakan samir. Seperti namanya, Gunungan Estri melambangkan seorang wanita Jawa.
Di antara gunungan lain, Gunungan Estri menjadi gunungan yang dibuat pertama. Prosesi pembuatannya dikenal sebagai upacara numplak wajik. Gunungan darat. Gunungan darat memiliki bentuk mirip dengan Gunungan Estri. Rangkanya juga terbuat dari bambu. Namun mustaka gunungan darat tidak berwarna hitam. Ilat-ilatan yang ada juga berwarna-warni. Mustaka gunungan dikelilingi dengan upil-upilan, di luar lingkaran upil-upilan terdapat pelapukan bintang, dan di luar lingkaran pelapukan terdapat rengginang. Pelapukan terbuat dari ketan, berbentuk bintang dan beraneka warna. Sama seperti pada rengginang, tiap pelapukan diberi 1 buah kucu dan 5 buah upil-upil berbeda warna. Sama seperti Gunungan Estri, pada gunungan darat juga terdapat ula-ula dan betetan. Badan gunungan darat juga ditutup dengan pelepah pisang. Eblek dan tedeng digantungkan sebagai hiasan. Gunungan darat tidak ditempatkan di jodhang, tapi pada dumpal. Dumpal merupakan kayu berbentuk bundar. Dumpal tersebut diikatkan pada batang bambu yang digunakan untuk memikul gunungan. Gunungan darat melambangkan dunia beserta segala isinya. Gunungan Gepak. Gunungan Gepak berbeda dengan gunungan lain. Gunungan ini berwujud keranjang-keranjang yang berisi 5 jenis kue kecil yang terdiri dari 5 jenis warna seperti wajik, jadah, lemper, roti bolu, dan bolu emprit. Di atas tumpukan kue tersebut diletakkan buah-buahan. Tiap jenis buah terdiri dari 2 biji, berpasangan sebagai 1 jodoh. Kue dan buah-buahan tersebut tidak disusun meninggi namun hanya diletakkan saja pada jodang dan diselimuti dengan kain bangun tulak sehingga tampak sebagai tonjolan-tonjolan tumpul atau gepak. Karena itulah gunungan ini disebut sebagai Gunungan Gepak. Gunungan Pauhan. Wujud Gunungan Pauhan mirip Gunungan Estri dan darat, namun dengan ukuran yang lebih kecil dan bagian mustakanya diganti dengan bendera berwarna putih. Rangka Gunungan Pauhan juga terbuat dari bambu. Bagian atas dari gunungan ditusuk dengan lidi-lidi bambu yang setiap ujungnya diberi picisan. Picisan terbuat dari timah yang dicairkan dan dibentuk seperti koin-koin kecil. Sebagai hiasan, di sekeliling badan gunungan dipasang buntal yang terbuat dari daun udan mas, cowekan, dan kembang merah yang disusun bergantian. Buntal tersebut tampak menjuntai pada badan gunungan. Sama seperti gunungan darat, Gunungan Pauhan dipikul menggunakan dumpal. Pauhan berasal dari kata yang berarti sampah. Gunungan ini dinamakan demikian karena berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain. Gunungan ini dimaksudkan agar tidak ada material yang terbuang percuma. Gunungan Brahma. Gunungan Brahma mirip Gunungan Estri. Bentuknya seperti silinder tegak dengan bagian tengah sedikit mengecil. Gunungan Brahma juga terbuat dari ula-ula, rengginang, kucu, dan upil-upil. Rangkanya terbuat dari bambu dan badannya ditutup dengan pelepah pisang. Bagian atas gunungan dihias dengan bendera-bendera segitiga berwarna merah, sedang badan gunungan dihias dengan ula-ula yang dirangkai mirip jala. Bagian puncak Gunungan Brahma memiliki lubang untuk menempatkan anglo, tungku kecil dari tanah liat. Anglo yang diisi arang membara digunakan untuk membakar kemenyan, sehingga terus-menerus mengepulkan asap tebal. Gunungan Brahma merupakan gunungan yang hanya dikeluarkan saat Garbek Maulud Tahun Dal, perayaan yang hanya diadakan setiap 8 tahun sekali. Berbeda dengan gunungan lain yang dibagikan ke masyarakat, Gunungan Brahma hanya dibagikan kepada keluarga sultan saja. Gunungan dalam berbagai wujudnya merupakan wujud sedekah dari seorang raja kepada rakyatnya. Sedekah ini menyiratkan bahwa sultan memperhatikan kepentingan rakyat untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Masyarakat pun meyakini bahwa makanan yang ada pada gunungan merupakan berkah sehingga mereka berusaha untuk mendapatkannya. Nah, itulah berbagai jenis gunungan yang biasa ditampilkan dalam acara grebek di Keraton Yogyakarta. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, salam budaya.